Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Dan aku ucapin terima kasih karena sudah klik video ini. Di video kali ini aku mau membagiin tips yang dikasih sama dokter kemarin ketika aku perawatan, gimana caranya buat mengatasi jerawat yang bisa kita lakuin di rumah. Itu tipsnya tuh gampang-gampang banget. Jadi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu kondisi muka aku sebelum seperti sekarang ini. Jadi muka aku pada tahun 2017 kemarin tuh penuh sama jerawat. Jadi nggak ada celah, ibaratnya tuh di pipi, pipi sebelah-sebelahnya ini jerawat penuh. Bukan cuma di pipi, tapi di jidat sama di dagu penuh. Dia kayak meradang kayak gitu. Entah karena debu, stres dan segala macam ya penyebabnya. Terus selama 2 tahun aku jerawatan dan akhirnya teman aku nyaranin aku buat pergi ke dokter. Namanya Dokter Arif. Yang sekarang yang aku pergi itu ke Dokter Arif di tempat tinggal aku, di sekitar tempat tinggal aku. Nah, jadi waktu ke dokter dikasih tips-tips lah ini sama dokter. Yang pertama, ketika kita berjerawat, kita nggak boleh nutupin wajah kita sama make up. Kata dokter, itu yang dikasih tahu dokter kepada sama aku, karena ketika berjerawat, pori-pori kita terbuka. Ketika kita aplikasiin berbagai macam produk ke muka kita, malah menutup pori-pori tersebut dan menyebabkan jerawatnya makin meradang. Itu kata dokter. Jadi padahal kan kita mikirnya, aduh jerawatnya banyak banget, kita harus tutupin nih, kita harus cover nih jerawat kita sama make up foundation biar nggak kelihatan. Padahal kita nggak boleh sama sekali buat aplikasiin bedak-bedakan dan segala macam dulu ke muka kita sampai jerawat kita sembuh, itu kata dokternya. Terus yang kedua, usahakan setiap hari, setiap sore kalian keramas, karena ketika kalian tidur, kalian nggak sadar kan rambut kalian bisa sampai ke muka. Kita kan nggak sadar, kalau tidur itu kan nggak sadar nih posisi rambut kita kayak gimana. Terus kalau waktu tidur diikat rambutnya juga nggak bagus kan. Jadi disaranin sama dokter setiap hari, setiap sore kalian harus keramas. Terus juga tips yang ketiga yang dikasih sama dokter adalah kalian harus mengganti sarung bantal kalian tiap minggunya. Ya kalau aku sendiri dua kali, satu minggu tuh 2 kali ganti sarung bantal, karena itu juga kan udah beberapa kali dipakai kan otomatis dia bersarang lah bakteri dan kuman-kuman gitu. Terus dokter juga nyaranin buat gak makan makanan yang kata beliau sih, makanan dari binatang yang stres. Maksudnya binatang yang stres juga nggak ngerti apa kata dokter. Katanya binatang yang stres itu ada binatang yang dikandangin gitu, dia stres katanya. Jadi yang disaranin dokter buat dimakan itu adalah lauk-lauk itu yang dari kayak ikan-ikan sungai gitu, tapi yang berwarna putih kayak gitu, dan nggak digoreng ya. Dan kalian juga nggak diizinin buat makan goreng-gorengan, karena katanya itu bisa memicu juga sama jerawat. Nah, terus juga nih saran dari dokter, kalian harus minum air putih sebanyak-banyaknya. Banyak konsumsi air putih yang cukup gitu buat tubuh kita. Kita biasanya kan males buat konsumsi air putih, padahal air putih itu sangat bagus gitu buat kesehatan, bukan cuma kesehatan wajah kita tapi juga kesehatan seluruh tubuh kita. Dan tips berikutnya dari dokter adalah jangan pegang-pegang jerawat kita pakai tangan kita, karena tangan kita nggak tahu kita bekas megang apa, kita bekas apa, apakah sudah bersih ketika kita cuci gitu kan ya. Jadi tangan kita ini ketika pegangin ke muka itu bisa membuat wajah kita itu jerawatnya makin parah gitu. Dan jangan dipencet-pencet jerawatnya, biarin aja dia mengering sendiri gitu. Terus juga jangan begadang, jangan tidur larut-larut malam, cukupin tidurnya gitu kata dokter, cukupin tidur dan istirahatnya. Terus juga kalian memakai produk yang sesuai sama kondisi wajah kita.
Misalnya dengan memakai produk yang sesuai sama kondisi kita yang sekarang. Misalnya kalau kita berjerawat, kita harus memakai kayak sabun muka yang acne gitu, tonernya yang acne, krim malamnya juga yang acne gitu, biar perawatannya itu sesuai gitu sama wajah kita. Terus juga disaranin banget buat kalian makan makanan yang banyak mengandung vitamin dan mineral seperti buah-buahan dan sayur-sayuran gitu. Dan ini buat kalian semua dari aku nih ya, pengalaman aku kasih tahu sama kalian, jangan takut buat konsultasi ke dokter, jangan takut terbeban sama biaya, karena kemarin aku konsultasi itu cuma biayanya 25.000. Jadi tapi sebelum kalian pergi ke dokter itu kalian cari tahu dulu, kalian tanya-tanya dulu biaya di sana berapa gitu, biar kalian nggak kaget dengan harganya. Tapi menurut aku sih ketika kita ke dokter kita nggak akan rugi, karena dokter itu kan ahlinya gitu, dia lebih mengetahui tentang kondisi kita, tentang segala macam pengobatan apa yang cocok sama kita gitu. Mungkin itu aja video dari aku kali ini, semoga itu bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih aku ucapin karena sudah nonton video ini, dan jangan lupa buat tekan tombol like-nya jika kalian suka, dan juga jangan lupa buat subscribe, karena nanti di video-video berikutnya aku juga bakalan ngasih tips-tips lainnya masalah kesehatan, mungkin gimana ya, berdasarkan pengalaman aku gitu, karena kita semua di sini pengen berbagi dan pengen mendapatkan hal-hal yang baik-baik semua. Jadi semoga ini bisa membantu kalian, bisa bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.